100 ribuan dapat ayam yang udah ada switch equalizernya buat ganti-ganti tuningan. Ini dia TRN MT1 Max. Yes, akhirnya saya kembali tertarik sama dunia audio portable lagi. Sebelumnya sempat vakum dan nggak tertarik untuk beberapa tahun. Nah, kemarin saya sempat lihat postingannya Om Fernanda Gunsan di Instagram dan kembali tertarik dengan barang yang satu ini. Ya, ini adalah TRN MT1 Max. Kita mulai dulu dari unboxing ya. Pertama kita dapat ayamnya, terus kita dapat kabel, ada ear tips cadangan yang ukurannya S dan L karena yang ukuran M udah terpasang di ayamnya. Terus ada manual, ada kartu garansi, dan ada SIM ejector juga buat geser-geser switch yang ada di ayamnya. Oke, kita lihat kabelnya dulu. Ini tipis banget, bahannya kayak karet silikon gitu dan terkesan murahan. Jacknya udah model L dengan gold plate. Untuk koneksi ke ayamnya dia pakai 2 pin dan udah ada mikrofonnya juga. Terus untuk ear tipsnya itu yang cadangan ya biasa aja kayak ear tips pada umumnya. Tapi ternyata untuk ear tips yang terpasang di ayamnya itu berbeda. Bagian dalam guide tube-nya itu bentuknya kayak bergerigi. Sementara bagian silikon yang nempel ke kanal telinga itu ada garis-garisnya. Nggak tahu kenapa harus dibedain seperti ini. Oke, masuk ke bagian ayamnya. Keseluruhan bodinya itu terbuat dari plastik transparan. Jadi teman-teman bisa lihat tuh driver dan komponen apa aja yang ada di dalamnya. Terus untuk konektornya jelas 2 pin kayak di kabel tadi. Udah ada filter yang bahannya itu kayak mesh, kayak jaring-jaring berwarna chrome. Terus di bagian faceplate-nya warnanya chrome juga dan ada meshnya. Terlihat kayak ya ala-ala open back gitu. Walaupun nggak ada rasa-rasa open back-nya untuk urusan suara. Nah, menu utama ayam ini ada di bagian belakang. Ini dia switch untuk mengatur tuningannya. Ada 3 switch dengan 4 tuningan. Dulu saya pikir kalau pakai 3 switch itu jadi bisa 9 tuningan ya, kan 3x3. Tapi ternyata enggak, dia cuma bisa 4 mode aja. Yang pertama ada bass enhance, terus treble enhance, terus balance, sama yang terakhir ada extra bass. Secara teknis ayam ini punya spek sebagai berikut. Dia impedansinya itu 22 ohm, terus untuk sensitivitasnya di 108 dB, frekuensi respon seperti kebanyakan ayam itu di 20 Hz sampai 20 kHz. Kabelnya panjangnya sekitar 1,2, konektornya itu 2 pin, terus jacknya 3,5 mm, udah bentuknya L, dan drivernya dia pakai dynamic driver. Sebelum ngasih impresi, saya mau disclaimer dulu, saya bukan orang yang expert di dunia peraudioan, cuman seneng aja dengerin musik pakai ayam, pakai headphone dengan gadget-gadget pendukungnya. Dan saya juga nggak bisa ngasih sampel suara buat perangkat audio apapun yang coba saya review. Pertama, memang nggak punya alat untuk recordnya. Kedua, karena menurut saya kalaupun punya dan bisa direcord, yang akan teman-teman dengerin itu udah kekompres sama YouTube dan akan ya beda aja suaranya tergantung teman-teman pakai device apa waktu nonton review ini. Dan tentunya semua impresi di video ini berdasarkan kuping awam saya. Oke, untuk kondisi default IM ini tuh untuk urusan positioning suara, stage atau panggungnya itu menurut saya yang kurang akurat ya. Jadi posisinya itu di depan tapi agak turun ke bawah. Kayak kalau lagi naik mobil yang speakernya cuman ada di pintu bagian bawah yang bikin posisi stage-nya itu berada di bawah dashboard. Seperti itulah pokoknya gambarannya. Terus untuk kabel bawaan ini break banget dan bisa dibilang gimana ya, suaranya agak kasar. Tapi buat yang suka pedes mungkin akan suka ya. Saya bisa bilang gini karena saya udah coba dengan kabel lain dan hasilnya jauh lebih warm dan lebih clean. Berikutnya untuk preset tuningan di ayamnya, yang paling nyaman di kuping saya itu yang bass enhance. Cuman setelah diulik ternyata saya nemu tuningan yang paling nyaman itu malah di balance dengan kabel dan ear tips tertentu. Kita bahas nanti ya.
Terus untuk karakter suara ini arahnya lebih ke bright mungkin karena kabel ya. Tapi overall oke lah di harga segini. Soundstage-nya juga lumayan. Terus untuk separasi antar instrumen, layernya itu kelihatan jelas untuk musik-musik yang gak terlalu riuh. Cuman kalau udah kena musik yang terlalu riuh dan temponya agak cepet, agak susah sih si drivernya buat dapetin separasi yang beres. Untuk suara high-nya terutama simbal di kuping saya rasanya kurang natural. Tapi ya 100 ribuan nggak bisa komplain banyak juga ya. Nah untuk sektor mid-nya walau untuk vokal cowok agak kurang bulat kayak bobotnya kurang manly gitu. Tapi buat vokal cewek ini lumayan oke. Sayangnya di tuningan balance ini nyemprot banget vokal ceweknya. Jadi teman-teman mungkin bisa ke bass enhance untuk dengerin vokal cewek yang lebih jinak. Di sektor bass di kuping saya itu lumayan tipis memang kalau disuruh ngimbangin high-nya. Dia nggak deep, nggak boomy juga, cukup lah. Nah bagusnya sih dia masih sanggup buat ngikutin speed yang lumayan cepat. Walau memang jadi kurang agak fun aja untuk bawain lagu. Saya pribadi nggak terlalu suka ya dengerin vokal dan lagu-lagu akustik di sini. Lebih nyaman buat dengerin lagu-lagu pop dan rock. Nah dengan eartips yang udah diganti ke spin fit dan kabel TRN T2 yang 16 core, suaranya jadi lebih warm, high-nya jauh lebih lembut, kesan kasar dan kotor waktu masih default jadi hilang. Vokal cewek nggak senyemprot waktu keadaan default, sedikit lebih mundur memang, tapi saya rasa ini akan jauh lebih nyaman untuk dinikmati. Sementara untuk vokal cowok dia lebih berbobot, tapi nggak jauh juga sih untuk beberapa lagu. Dan bass quantity-nya dia nambah, kesan fun dan emosi dari lagu jadi lebih keluar. Saya pribadi sih lebih suka yang konfigurasi ini. Setidaknya buat dengerin lagu-lagu vokal terutama vokal cewek ya, dia jauh lebih jinak lah dibanding kondisi defaultnya. Terus untuk fitting oke, cukup nyaman, saya nggak bisa banyak komentar untuk urusan fitting. Jadi menurut saya gimana? Oke kah untuk dibeli ayam ini? Jawabannya ya kenapa enggak, 150.000 doang bisa dapat barang kayak gini. Buat kalian yang masih bingung mau beli ayam atau perangkat audio, mau yang karakternya seperti apa, yang gimana, bisa cobain ini dulu. Minimal kalian punya fleksibilitas, kalian punya opsi buat gonta-ganti tuningan, dan gak lupa ini masih bisa dibenerin dan dijadiin lebih enak lagi dengan ganti kabel dan eartips. Ya kapan lagi ada ayam murah dengan value kayak gini, ya enggak? Oke, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan untuk review dan impresi tentang ayam TRN MT1 Max ini. Mungkin terkesan agak sotoy bahasa saya, koreksi aja ya kalau saya ada salah-salah kata di video kali ini. Saya juga masih belajar buat nge-review barang-barang audio, kasih masukan juga kurangnya dimana nanti saya coba untuk perbaiki. Semoga video ini bisa ngasih gambaran buat yang mau beli. Thanks sudah nonton sampai akhir, kita ketemu di video berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.